Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video yang kedua ini kita akan membahas tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama adalah memberi keyakinan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam tidak terlepas dari sunnatullah, baik secara tertulis dalam ayat Al-Qur'an ataupun qauliyah maupun yang terhampar di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Persamaannya antara keduanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin mutlak kebenarannya. Nah, adapun perbedaannya ya, pertama, kalau ayat-ayat kauniyah itu dapat diukur. Contoh, air dipanaskan 100 derajat ya, maka dia akan mendidih. Tetapi kalau ayat qauliyah itu pasti akan terjadi, tetapi tidak diketahui kapan waktunya. Misalnya kematian, bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui ya akan kematian kita. Yang kedua adalah untuk mengetahui ayat-ayat kauniyah, manusia dapat melakukan serangkaian percobaan empiris ya. Contohnya misalnya kenapa terjadi siang dan malam, ya kenapa ada peristiwa bencana alam seperti ini dan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan percobaan. Ya, sementara kalau ayat qauliyah, alat penelitiannya memakai keimanan. Yang pasti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menambah keyakinan manusia untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Nah, kita telah belajar nih iman kepada qada dan qadar tentang takdir. Nah, maka dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat manusia lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya atau lebih giat lagi dalam berusaha. Yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan manusia supaya berdoa lebih fokus pada sasaran yang diharapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita menginginkan atau memiliki cita-cita. Yang keempat adalah memberi keyakinan kepada manusia untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiarnya sehingga apabila gagal tidak mudah berputus asa. Sejalan dengan itu, jika berhasil selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita usahakan, segala sesuatu yang kita cita-citakan terkadang tidak terwujud. Nah, maka dengan tidak terwujudnya apa yang kita harapkan, kita berharap untuk tidak berputus asa dan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Selanjutnya adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, bahwa terkadang kita menginginkan segala sesuatu tetapi tidak tercapai, dan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan mungkin yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah, nah, selama kita hidup di dunia itu terkadang kita tidak selalu bahagia dan tidak selalu bersedih hati. Ya, roda kehidupan manusia itu selalu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tidak selamanya manusia itu selalu berhasil dan tidak selamanya manusia itu mengalami kegagalan. Ya, seorang muslim yang beriman pada qada dan qadar akan menyikapi nasibnya dengan perilaku-perilaku yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama yaitu adanya sikap yakin terhadap sunnatullah, bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap
terhadap dirinya, yang menimpa dirinya, itu sudah Allah tentukan. Yang kedua adalah senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh, baik usaha lahir maupun batin. Sebelumnya telah dijelaskan, secara lahir kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja, belajar dengan sebaik mungkin. Adapun secara batinnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan berdoa sebaik mungkin. Itu adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah menyempurnakan usaha dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keputusannya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah jauh dari sikap sombong dan putus asa. Kalaupun cita-cita kita tidak terkabul, ya jangan berputus asa, tetapi lebih gigih lagi dalam berjuang. Ya, tetapi apabila kita terkabul cita-citanya, terkabul apa yang kita inginkan, jangan memiliki sikap sombong, tetapi perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha, karena setiap usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan akan diperolehnya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati, karena semua yang terjadi berkat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap gigih dan ulet pada seorang muslim dalam berusaha. Dan yang keempat adalah tertanamnya sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tidak sombong dan membanggakan diri ketika memperoleh apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya, itu merupakan hikmah daripada iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nah ini adalah ikhtisar atau ringkasan dari apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir tadi. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, bisa dicari zaman azali itu apa? Nah, bisa kalian cari di berbagai media yang tersedia. Qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Ya, jadi membedakan antara qada dan qadar gampangnya adalah contoh Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rezeki. Nah, itu merupakan qada. Nah, tetapi banyak atau sedikit rezeki yang kita terima itu merupakan qadar. Ya, itu mudahnya. Yang kedua adalah takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah, takdir yang semata-mata merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kematian, kelahiran, jenis kelamin. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ya, takdir yang tergantung daripada ikhtiar kita. Ya, seperti berobat, ya, belajar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya perilaku beriman kepada qada dan qadar dapat ditunjukkan dengan sikap atau yakin terhadap adanya sunnatullah. Ya, segala sesuatu yang telah ditentukan Allah. Senantiasa berusaha dengan penuh kesungguhan dan menyempurnakan segala ikhtiarnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita tidak boleh memiliki sikap sombong dan tidak mudah berputus asa. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu selalu bertawakal setelah berikhtiar dan berdoa, memperoleh ketenangan jiwa, ulet, gigih ketika berusaha,
selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong apabila berhasil dan tidak putus asa apabila gagal. Nah, itulah penjelasan atau pembahasan tentang hikmah atau perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Adapun untuk kode yang pertama adalah berdoa, untuk kode yang kedua adalah berikhtiar, dan kode yang ketiga adalah berhusnuzon. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk video yang kedua ini, sekaligus menutup pembahasan kita tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat menguasai pembelajaran ini dengan baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.